Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar lagi materi aplikasi turunan fungsi aljabar. Nah, turunan itu dapat diaplikasikan yang pertama untuk menentukan interval di mana suatu fungsi itu naik atau turun. Yang kedua, bisa untuk menyelesaikan permasalahan maksimum minimum. Yang ketiga, untuk menentukan nilai stasioner suatu fungsi. Yang keempat, menghitung persamaan garis singgung atau gradien garis singgung juga. Yang kelima, menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan persamaan gerak. Contohnya, kecepatan dan percepatan. Nah, pada bagian 1, kita akan membahas aplikasi turunan untuk menentukan interval suatu fungsi naik atau turun, kemudian menyelesaikan permasalahan maksimum minimum, dan yang ketiga menentukan nilai stasioner. Yang pertama, kita menentukan interval suatu fungsi naik atau turun. Kita perlu tahu kemonotonan suatu fungsi terlebih dahulu. Coba perhatikan grafik berikut. Nah, grafik itu ada naik, turun, kemudian naik lagi. Nah, ini Y sama dengan Fx. Grafik Y sama dengan Fx itu seperti itu. Naik, turun, naik lagi, bergelombang seperti itu ya. Nah, di sini ada fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Fungsi monoton naik berarti fungsi tersebut tetap naik. Fungsi monoton turun berarti fungsi tersebut tetap turun. Nah, kita dapat simpulkan dari grafik yang digambarkan di situ, kita katakan bahwa fungsi Y sama dengan Fx. Yang pertama, monoton naik pada interval X kurang dari A. Nah, kenapa kurang dari A? Karena di sini ada A. Ya, A di sini, kemudian fungsinya itu di sini. Dia kan di sebelah kirinya A, berarti fungsi Y sama dengan Fx, monoton naik, yang pertama pada interval X kurang dari A. Dan monoton naik juga, naik ini, pada interval, karena di sini ada B, dan fungsinya naik ke atas ya, berarti di sebelah kanannya B. X lebih besar dari B. Itu intervalnya monoton naik grafik Y sama dengan Fx. Kemudian fungsi monoton turun pada interval berapa? Kalau naik berarti grafiknya ke atas ya. Kalau turun berarti grafiknya kan ke bawah. Nah, dia akan monoton turun pada interval berapa? Karena di sini ada A, di sini ada B, berarti kan sebelah kirinya itu A, sebelah kanannya fungsi turun itu B. Berarti batasnya A dan B. Maka dari itu intervalnya adalah A kurang dari X kurang dari B. Dia akan monoton turun pada interval X lebih besar dari A dan X lebih kecil dari B. Kadangkala istilah monoton itu bisa kita hilangkan sehingga kita sebut fungsi naik dan fungsi turun. Nah, untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun, bagaimana? Oke, kita perhatikan grafik ini. Itu adalah grafik fungsi naik karena dia menuju ke atas. Nah, fungsi naik syaratnya fungsi f dikatakan naik apabila X1 kurang dari X2 nih. X1 di sini, X2 di sini. Yang mengakibatkan Fx1 kurang dari Fx2. Fx1 di sini, Fx2 di sini. Berarti X1 kurang dari X2, dia mengakibatkan Fx1 kurang dari Fx2. Maka fungsi tersebut fungsi naik. Nah, fungsi tersebut kontinu pada interval tertentu. Seperti yang di slide sebelumnya. Syaratnya bagaimana untuk mencari intervalnya? Mencari intervalnya, syaratnya fungsi naik itu apabila
turunan pertama dari fx itu lebih dari 0. F aksen x lebih dari 0. Itu adalah syarat fungsi naik lebih dari 0 ya, turunan pertamanya dari fx. Kalau fungsi turun bagaimana? Nah, mari kita bahas. Ini adalah grafiknya fungsi turun. Berarti ke arah bawah ya, turun. Nah, fungsi turun, fungsi f itu dikatakan turun apabila x1-nya di sini. x1 ini x2 yang mengakibatkan fx1 lebih besar daripada fx2. Ada x1 di sini, x2 di sini. x1 itu kurang dari x2. Tetapi untuk fx1-nya itu lebih besar daripada fx2. Karena posisinya berbeda ya. Dia fx1-nya di atas. Maka fungsi tersebut turun. Nah, fungsi f itu kontinu pada interval tertentu. Untuk mencari intervalnya, syaratnya fungsi turun itu apabila turunan pertama dari fx itu kurang dari 0. Nah, ini syaratnya. F aksen x kurang dari 0, itu turun. Kalau naik berarti lebih dari 0. Kalau turun kurang dari 0. Turunan pertamanya. Contohnya, nah, kita akan menentukan interval fungsi naik dan interval fungsi turun dari suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Ya, yang pertama kita akan menentukan fungsi naik. Menentukan interval fungsi naik. Oke, fungsi naik berarti turunan pertama dari fx lebih dari 0. F aksen x lebih dari 0. Itu adalah syaratnya. Kemudian kita akan mencari intervalnya. Nah, berarti kita harus menentukan f aksen x dulu. F aksen x-nya berapa? Oke, fx-nya adalah 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x plus 7. Maka f aksen x berapa? Masih ingat bagaimana menentukan turunan dari fx? Ya, 2 kali 3, 6. X pangkatnya dikurangi 1. X pangkat 2. Plus 3 kali 2, 6. X min 12. Itu adalah f aksen x-nya. Nah, untuk menentukan intervalnya, berarti f aksen x lebih dari 0. 6x kuadrat plus 6x min 12 lebih dari 0. Nah, kita bisa sederhanakan ya. 6 min 12 bisa dibagi 6 semua. Jadinya x kuadrat plus x min 2 lebih dari 0. Kita faktorkan. X plus 2 x min 1 lebih dari 0. X plus 2 lebih dari 0. X plus 2 lebih dari 0. Kita harus menggantinya. Jadinya X kurang dari min 2. Atau, nah di sini X min 1. X min 1 lebih dari 0. X lebih dari 1. Ini adalah intervalnya.
Kalau digambarkan pada garis bilangan seperti ini. Ini adalah min 2, ini adalah 1. X kurang dari min 2, berarti kan sana. Kemudian, X lebih dari 1, berarti ke sana. Oke, jadi fungsi naik pada interval berapa? X kurang dari min 2 atau X lebih dari 1. Itu adalah interval fungsi naik. Kemudian kita akan bahas yang kedua, interval fungsi turun. Fungsi turun. Nah, syaratnya adalah f aksen X kurang dari 0. Itu syaratnya. Tadi f aksen X-nya udah kita cari ya, ini. Maka kita langsung mencari intervalnya. Berarti f aksen X kurang dari 0. F aksen X-nya 6x kuadrat plus 6x min 12 kurang dari 0. Nah, kita sederhanakan x kuadrat plus x min 2 kurang dari 0. Kita faktorkan x plus 2 x min 1 kurang dari 0. Nah, x plus 2 kurang dari 0. Kita ganti tandanya. Kenapa ada minusnya? X kurang dari, apa lebih dari? Lebih dari min 2. Atau sini x min 1 kurang dari 0. Maka x kurang dari 1. Kalau digambarkan pada garis bilangan, nih di sini adalah min 2, di sini adalah 1. X lebih dari min 2, berarti kan ke kanan. Kemudian X kurang dari 1, berarti kan ke kiri. Berarti daerahnya adalah ini. Jadi intervalnya, interval fungsi naik atau gini. Jadi fungsi turun pada interval. Jadi fungsi turun pada interval min 2 kurang dari X kurang dari 1. Oke, bisa dipahami untuk mencari interval fungsi naik dan fungsi turun. Semoga dapat dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai stasioner. Nah, itu jadi satu aja ya. Nah, kita yang pertama kenalan dulu dengan nilai stasioner. Apa sih nilai stasioner itu? Nah, nilai stasioner adalah nilai fungsi pada saat fungsi tersebut tidak naik ataupun tidak turun. Tidak naik dan dia tidak turun. Berarti disebut nilai stasioner. Nilai fungsi pada saat fungsi tersebut tidak naik ataupun tidak turun. Nah, syaratnya fungsi f(x) mencapai stasioner adalah, nih,
Kalau tadi fungsi naik itu f aksen X lebih dari 0, fungsi turun f aksen X kurang dari 0, maka syarat fungsi f(x) mencapai stasioner adalah f aksen X sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari f(x)-nya sama dengan 0. Nah, anggap saja nih, titik stasionernya adalah titik A, FA. Nah, FA itu merupakan nilai stasioner dari suatu fungsi f pada x sama dengan A. Jadi ketika x-nya itu A, maka nilai stasionernya adalah FA. Nah, untuk titik stasioner berarti A, FA. Nah, contohnya ini. Misalkan ini adalah grafik fungsi ya. Grafik fungsi Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx. Dia pada puncak ini, dia kan tidak naik dan juga tidak turun. Berarti kan titik tetap ya, titik stasionernya kan di sini. Misalkan di sini adalah X sama dengan A. Maka ini adalah FA. Atau FA itu dari titik A sampai titik ini. Paling puncaknya si grafik. Nah, itu adalah FA. Maka titik stasionernya adalah A, FA. Ada lagi nih. Nah, stasioner itu bisa di atas, bisa di bawah. Namanya tidak naik ataupun tidak turun, berarti ada di puncak ataupun di yang paling bawah. Ini FA. Misalkan di sini adalah A ya, berarti ini titik stasionernya di sini. Berarti A, FA. Itu titik stasionernya. Kalau nilai stasionernya berarti FA. Itu nilai stasionernya. Syaratnya adalah f aksen A sama dengan 0. Itu disebut dengan titik stasioner. Nilai stasionernya 0 ya. Kemudian bisa di bawah. Di sini sama. Nah, selanjutnya titik maksimum, titik minimum, dan titik belok. Tadi sudah membahas tentang titik stasioner. Berarti kan titik di mana posisi paling atas dan paling bawah. Dia tidak naik ataupun tidak turun ya. Nah, titik maksimum. Titik maksimum itu adalah titik stasioner yang atas. Titik stasioner yang atas. Kalau titik minimum, ini minimum berarti dia yang paling bawah. Kalau titik belok berarti di antara ini. Misalkan ini, grafik turun, kemudian turun lagi. Nah, berarti beloknya itu di sini. Dia tidak turun ataupun tidak turun. Jadi masih titik tetapnya di situ, titik belok. Perbelokannya di situ. Plus itu adalah tanda naik ya. Plus itu tanda naik. Kalau min itu tanda turun. Oke, selanjutnya yaitu nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok. Nah, sebelum ke nilai maksimum, kita bahas dulu titik maksimum dan titik minimum. Nah, titik maksimum itu sama saja dengan titik balik maksimum. Mau ditambahkan dengan kata-kata balik atau tidak sama saja ya. Nah, titik balik maksimum itu merupakan titik stasioner yang terletak pada puncak atas suatu grafik fungsi. Nah, ciri-ciri titik maksimum adalah nih, ini titik maksimumnya di sini ya. Nah, sebelah kirinya, ini sebelah kiri merupakan grafik fungsi naik.
Nah, ini grafik fungsi naik. Kemudian sebelah kanannya grafik fungsi turun. Itu pasti di sini adalah titik maksimum. Ya, kalau saya tuliskan seperti ini. F aksen lebih dari 0 sebelah kiri. Kemudian sebelah kanannya F aksennya kurang dari 0, maksudnya grafik fungsi turun. Ini maksudnya grafik fungsi turun. Yang ini naik. Naik itu kan syaratnya lebih dari 0 kan, turunan pertamanya. Kemudian kalau turun, fx-nya kan turunan pertamanya kurang dari 0. Maka dari itu saya tuliskan seperti ini. Titik balik maksimum jika turunan pertama dari FA. Ini A itu titiknya di sini ya. Turunan pertama dari FA sebelah kiri, ini kiri ya. Lebih dari 0, maksudnya ini naik. Berarti sebelah kiri itu adalah fungsi naik dan sebelah kanan itu tandanya plus ya. Kanan fungsi turun, kurang dari 0 itu fungsi turun. Fungsi turun. Nah, intinya seperti itu. Sebelah kiri fungsi naik, sebelah kanan fungsi turun. Pasti di sini adalah titik maksimum. Maka FA, nah nilai maksimumnya adalah ini, FA. A, nah sebelah kiri A itu adalah fungsi naik, sebelah kiri A itu, sebelah kanan A itu fungsi turun. Maka FA-nya adalah nilai maksimum. Sehingga A, FA ini merupakan titik maksimum. Bisa membedakan ya antara nilai maksimum dan titik maksimum. Titik maksimum berarti ini A, FA. Kalau nilai maksimumnya berarti FA-nya. Nah, bagaimana dengan titik balik minimum? Nah, titik balik minimum itu sama saja dengan titik minimum. Titik minimum merupakan titik stasioner yang puncaknya di paling bawah ya. Dia merupakan titik stasioner juga, tetapi titik stasioner yang paling bawah. Kalau tadi kan yang atas. Nah, ini yang di bawah, paling bawah. Nah, cirinya titik minimum sebelah kiri. Nah, titik ini merupakan grafik fungsi turun. Ini grafik fungsi turun, F aksen kurang dari 0 itu turun. Kemudian sebelah kanannya grafik fungsi naik, F aksen lebih dari 0 ini naik. Oke. Nah, saya tuliskan seperti ini. Sebelah kiri itu grafik fungsi turun. Nah, sebelah kiri, tanda min itu artinya kiri. Kurang dari 0 berarti turun. Ini adalah fungsi. Fungsi turun. Kemudian sebelah kanannya fungsi naik. Sebelah kanan ini tanda plus itu artinya kanan. Kemudian lebih dari 0 itu naik. Ini adalah grafik fungsi naik. Itu pada intinya seperti itu. Kalau yang sebelah kiri turun, sebelah kanan naik, berarti titik B, FB ini adalah titik minimum. Maka FB ini merupakan nilai minimum. Dan B, FB merupakan titik minimum. Ini adalah titik minimumnya. Baik, bisa dipahami ya?
Nah, selanjutnya titik belok ya. Titik belok naik dan titik belok turun. Titik belok itu berturut-turut naik atau berturut-turut turun. Itu ada titik beloknya. Nah, kalau titik belok naik berarti dia naik, kemudian di sini pasti ada titik yang tetap atau titik beloknya. Jadi ujung dari grafik fungsi yang pertama, yang naik yang pertama, kemudian pangkal dari grafik fungsi naik yang kedua. Contohnya seperti ini. Kalau ciri-cirinya titik belok naik dari sebelah kiri itu grafik fungsinya naik, berarti tandanya plus di sini. F aksennya lebih dari 0, berarti ini naik. Dari sebelah kiri naik. Kemudian ini titik belok. F aksen sama dengan 0 ya. Kemudian dari sebelah kanan juga naik. Ini naik ya. Maka di sini titik belok naik. Titik belok naik. Nah, kalau dituliskan seperti ini, F aksen C dari kiri, ini adalah kiri. Syarat yang pertama. Kemudian yang dari kanan, F aksen C dari kanan. Lebih dari 0 semua, berarti kan naik. Ini naik, ini naik. Nah, maka C, F, C adalah titik belok naik. Begitu. Nah, kalau titik belok turun berarti kebalikannya. Berarti turun, kemudian turun lagi. Grafik yang pertama dari sebelah kiri turun, kemudian dari sebelah kanan juga turun lagi. Maka di sini adalah titik belok turun, begitu. Ya, ini kurang dari 0, berarti kan turun. Kemudian kurang dari 0 lagi, berarti kan turun lagi. Berarti di sini adalah titik beloknya. Titik belok turun. Begitu. Jadi pahami ya, kalau naik, berarti titik belok naik. Kalau titik belok turun, berarti turun, kemudian turun lagi. D, FD itu disebut titik belok turun. Oke. Kemudian kita akan membahas untuk menentukan nilai maksimum atau nilai minimum pada interval tertutup. Gimana caranya? Nah, misalkan jika diketahui f(x) merupakan suatu fungsi yang akan dicari nilai maksimum dan nilai minimumnya pada interval a kurang dari sama dengan e kurang dari sama dengan b. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan dulu turunan pertama dari fungsi f(x). Misalkan tadi kan diketahui f(x)-nya, berarti tentukan turunan pertamanya dulu dari fungsi f(x). Kemudian langkah yang kedua, cari semua titik kritis. Titik kritis diperoleh dari stasioner dan interval. Ujung dan pangkal interval tersebut. Nah, titik stasionernya, syaratnya stasioner kan tadi F aksen X sama dengan 0. Nah, itu dicari titiknya. Kemudian titik pada ujung interval, yaitu ini, diketahui intervalnya kan ini, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka titik pada ujung intervalnya X sama dengan A dan X sama dengan B. Nah, yang ketiga, barulah hitung f(x) pada setiap titik kritis. Jadi, nanti fx-nya diganti, x-nya itu diganti, yang pertama ini x dari nilai stasioner, kemudian x dari
ujung interval. Ini dan ini. Jadi ada 3 yang itu ya. Tergantung ini bisa titiknya bisa 2, bisa 1. Begitu. Nah, kemudian kesimpulannya kalau nilai f ini tak tulis fx aja ya. Fx dari titik kritis yang hasilnya paling besar, sini paling besar, maka nilainya maksimum. Nilai maksimumnya itu yang paling besar. Kemudian nilai dari fx, nilai fx dari titik kritis yang hasilnya paling kecil itu adalah nilai minimumnya. Begitu, bisa dipahami ya. Baik, kita ke contoh untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Contohnya, tentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 2 dalam interval min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 8. Nah, langkah yang pertama, apa dulu? Kita tentukan turunannya dari fx. Menentukan f aksen x, turunan pertama dari fx. Nah, fx-nya berapa? Ya, fx-nya x kuadrat min 10x plus 2. Maka f aksen x-nya adalah turunannya dari fx, turunan dari x kuadrat 2x, turunan dari min 10x berarti min 10. Turunan dari 2, 0 ya. Nah, sudah menentukan turunan pertama dari fx, kemudian yang kedua menentukan titik kritis. Titik kritis. Nah, titik kritis yang pertama itu diperoleh dari titik stasioner, nilai stasioner. Syaratnya stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. F aksen x itu 2x min 10. Kita sudah mencarinya. Berarti 2x min 10 sama dengan 0. 2x sama dengan 10. X sama dengan 10 dibagi 2. 5. Jadi yang pertama titiknya adalah x sama dengan 5. Kemudian titik pada ujung interval. Apa saja? Ya ini intervalnya kan di antara min 1 dan 8. Berarti titiknya adalah x sama dengan min 1 dan x sama dengan 8. Nah, kalau sudah, kita baru akan substitusi titik kritis pada fx. Substitusi titik kritis pada fx. Fx yang mana? Ya, fx yang ini. Fx sama dengan x kuadrat min 10x plus 2. Tak tulis lagi. Fx-nya sama dengan x kuadrat min 10x plus 2. Kemudian yang pertama, untuk x sama dengan 5 dulu. 5. Maka F5 sama dengan 5 kuadrat min 10 kali X-nya diganti 5
plus 2. Berapa? 25 min 50 plus 2. Berapa? Min 23. Kemudian ini untuk, karena ada 3 titik ya, berarti satu persatu. Untuk X sama dengan mana? Ini min 1 dulu. X sama dengan min 1. Berarti F min 1 sama dengan min 1 kuadrat min 10 kali min 1 plus 2. 1 plus 10 plus 2. Berapa? 13. Nah, yang ketiga gimana? Di sini aja ya. Untuk X sama dengan 8, maka F8 sama dengan 8 kuadrat min 10 kali 8 plus 2. 8 kuadrat 64 min 80 plus 2. Lalu berapa? Hasilnya adalah min 14. Nah, kalau sudah ketemu nilainya dari Fx, F5, F-1, F8, maka kesimpulannya untuk mencari nilai maksimum berarti yang hasilnya paling besar. Yang hasilnya paling besar adalah berapa? Min 23, min 14 sama 13. Nah, yang paling besar itu adalah 13. Berarti 13 itu adalah nilai maksimum. Kemudian yang paling kecil itu adalah nilai minimum. Berapa yang paling kecil? Min 23. Ini adalah nilai minimum. Ya, jadi nilai maksimumnya adalah 13 dan nilai minimumnya adalah min 23. Oke, selesai. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kalau misal masih belum paham, bisa diulang lagi videonya. Terima kasih sudah memperhatikan. Selamat belajar matematika. Selalu semangat dan jangan pernah menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.